Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan adik-adik siswa-siswi SMKN Kemlagi Mojokerto yang saya banggakan. Terima kasih telah berkenan hadir di acara Zoom pelatihan kita hari ini, khususnya adalah pelatihan tentang penggunaan software Lab Bank Mini yang dikembangkan oleh UHW Perbanas Surabaya. Baik, sebelum kita mengawali acara hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga acara pelatihan kita hari ini berjalan lancar, tidak ada gangguan untuk di jaringan ataupun juga nanti teknis yang lain. Ilmunya juga semoga bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Kemudian sebelum kita mulai pelatihan juga, saya mohon kepada mungkin Pak Dodi atau Pak Hadi ya, berkenan memberikan sambutan Bapak, memberikan semangat juga untuk adik-adik peserta pelatihan kita hari ini. Monggo Bapak dari SMKN Kemlagi. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak, tadi sudah sebelumnya untuk Bapak Ibu yang dari Perbanas, kami ucapkan terima kasih bisa melakukan pelatihan bersama meskipun masih trial Bu. Semoga nanti bisa diassist sama Pak Kakomdi itu waktu maju. Amin. Untuk anak-anak mohon diperhatikan karena ini penting, ini terkait dengan masa depan kalian sendiri. Meskipun nanti kalian tidak kerja di perbankan atau di dunia bank, tapi seperti yang sering saya sampaikan ke kalian, kita di SMKN 1 Kemlagi ini mencetak calon-calon pegawai bank. Oleh sebab itu, pelatihan hari ini mohon diperhatikan agar nantinya semua bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi maupun untuk kalian. Dari saya mungkin itu aja Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Hadi. Baik, untuk dari Perbanas, mohon izin Bapak, karena ketua kami, mohon maaf, pimpinan kami, yakni Wakil Rektor Bidang Akademik Pak Didi yang kemarin rawuh waktu Zoom, beliau sekarang ada acara di Dikti sehingga diwakilkan kepada saya untuk menyampaikan salam sehat selalu kepada Bapak Ibu Guru dan juga salam semangat buat adik-adik siswa-siswi SMKN Kemlagi Mojokerto. Semoga pelatihan hari ini memberikan manfaat. Tadi yang disampaikan Pak Hadi, bahwa mungkin nanti adik-adik memang tidak semua bekerja di bank, tapi percayalah bahwa logika ilmu yang akan Anda pelajari hari ini itu akan sangat bermanfaat untuk Anda ke depannya. Kita paling tidak akan berpikir secara kritis, belajar berpikir secara logika juga. Kemudian Bu Nuraini juga akan memperkenalkan dua narasumber pelatihan kita hari ini. Yang pertama adalah Ibu Evi Sistiarini. Beliau adalah pengajar untuk Laboratorium Operasional Bank. Saya suka guyon, Bu Evi ini adalah yang punya lab bank dari STIE Perbanas atau UHW Perbanas sekarang. Ya, jadi beliau adalah pemegang saham terbesar di UHW Perbanas untuk lab bank. Oke. Oke, Pak. Nanti ya Pak Adi ya. Kalap abadi ini Pak. Kemudian yang kedua adalah Bu Zubaida Nasution. Bu Zubaida Nasution adalah pengajar untuk lab operasional bank juga, khususnya biasanya di bidang teller ya Bu Zubaida ya, dan juga di lab bank syariah. Beliau berdua akan memandu adik-adik untuk pelatihan kita hari ini, khususnya transaksi yang terkait dengan transaksi setor dan tarik tunai. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara pelatihannya saya serahkan kepada Bu Zubaida dan Bu Evi. Monggo Bu Evi dan Bu Zubaida. Terima kasih Bu Nia. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Zubaida Nasution, biasa dipanggil Bu Bidah untuk pelatihan hari ini. Sebelumnya suara saya kedengaran dari siswa? Kedengarannya, oke.
nanti kita sambil belajar aja. Nanti kalau ada yang tanyakan, silakan dikonfirmasi. Nanti pertama pengerjaan kita akan bahas untuk slipnya dulu, ya. Untuk slip bagaimana pengisian ketika Anda mendatangi teller, untuk melakukan setoran, apa yang harus dilakukan. Apakah kan nggak kucuk-kucuk langsung datang ya? Datang, tapi pasti ada prosedurnya. Nah, ini saya akan memberitahukan terkait bagaimana apa yang harus dilakukan ketika pertama kali masuk ke bank. Dan itu khususnya adalah untuk setoran tunai. Di sini pertama, sudah terlihat belum screen saya? Bu Nia sudah kelihatan belum screen saya? Sudah ya? Oke, saya lanjut. Untuk sales screen hari ini pengerjaannya pertama itu ada yang namanya slip setoran. Jadi di sini ada TL 100. Nah, ini TL 100 ini khususnya karena pengerjaan pertama kali dan nanti adik-adik nanti semuanya siswa itu sesuaikan dengan absennya. Jadi nanti kalau misalnya absen pertama berarti TL 101, berarti pengerjaan pertama dan absen pertama. Dan selanjutnya diikuti dengan absen siswa yang berikutnya, yang nomor 2 dan berikutnya. Kemudian kita pilih cabangnya itu karena kita di Bank UHW Perbanas Surabaya, jadi kita buat cabang Surabaya. Dan untuk rekeningnya di sini adalah kita pilih yaitu tabungan. Jadi di bank itu ada untuk giro, deposito, apa tabungan. Untuk transaksi hari ini itu adalah tabungan. Nah, mata uangnya itu adalah kita pilih yang rupiah. Untuk nomor rekening di sini adalah nomor rekening tabungan. Jadi kalau di Perbanas itu di Bank UHW Perbanas nomor rekeningnya itu sudah ada sebenarnya di daftar saldo nasabah. Di sini nomor rekeningnya 302 001 004 itu untuk nomor rekening dengan nama pemegang rekening itu adalah Bu Evi Sistiarini. Nah nanti kalau dengan orang yang berbeda ya berbeda lagi nomor rekeningnya kan nggak mungkin sama. Kalau misalnya yang Bu Nur Aini kan nggak mungkin nomor rekeningnya 302 001 004. Jadi karena atas nama Bu Evi, jadi nomor rekeningnya 302 001. Terus di sini kita itu jangan lupa tanggal ya, tanggal hari ini yaitu 8 Agustus. Kita ini penyetorannya secara tunai. Nah karena tunai, jadi kita pilih yang tunai itu sebesar Rp100.000, ya kan? Nah di sini satu terbilangnya Rp100.000 dengan total sesuai dengan yang di atas yaitu Rp100.000. Untuk tanda tangan penyetor di sini berarti yang menyetor adalah Bu Evi tadi. Jadi Bu Evi tanda tangan di sini. Dan selanjutnya ada tanda tangan pejabat. Itu berarti petugas teller yang bekerja pada hari itu. Ini yang jadi pada slip di sini itu ada kalau kita buat slip di situ nempel, bukan nempel maksudnya bisa di bawahnya yang warna kuning ini. Nih saya kasih yang tadi. Jadi kalau pengerjaannya hanya pada yang warna putih saja, ini yang warna kuning itu mengikuti pengerjaan di slip warna putih. Jadi TL 100 juga itu tabungan rupiah, mata uangnya rupiah. Untuk nomor rekeningnya tadi ya 302 001 004 atas nama Bu Evi, tanggalnya juga tanggal hari ini, nominalnya sebesar Rp100.000. Tanda tangan pasti sama dengan yang di atas ya. Itu ada tanda tangan penyetor tadi Bu Evi dan tanda tangan pejabat. Oke, dari sini kita untuk pengisian pertama ketika kita mendatangi teller, mengisi slip setorannya, selanjutnya nanti itu berarti adik-adik semua sebagai nasabah. Nah, kalau sebagai teller, berarti kita mulai masuk ke aplikasi. Nah, screen saya sudah kelihatan ya? Oke, kalau ke aplikasi, di sini tadi sesuai dengan sebentar tadi di Excel itu sudah ada ya. Jadi Excel yang diinformasikan Bunya, usernya itu teller, passwordnya itu 12345, tokennya itu nanti akan dikirim lewat chat Zoom. Ya, tokennya melalui chat Zoom.
kita mulai ya untuk aplikasinya ya. Kita di sini SMK 03 teller tanggal hari ini. Passwordnya sudah saya tadi kirim. gimana? Link sudah Saya saya ulangi kirim. ya. Bisa nggak? Kita ulangin ya. Saya ulangin ya pelan-pelan. Kelasnya itu SMK 03. Teller, username-nya pilih teller. Jadi kan di sini banyak pilihan. Kita pilih yang teller. Ini passwordnya itu 12345. Sudah? Tokennya SHJKB. Oke. Kalau sudah kita ada lagi yang tanyakan? Ada yang belum? Belum Bu, belum ada yang belum. Ayo passwordnya SHJIB. Passwordnya 12345 Pak untuk tokennya. Oh ya, passwordnya 12345. Tokennya SHJKB. Ini sudah diinformasikan sama Bu Evi juga untuk ininya. Webnya pertama tadi itu Bank Setiep ya, bankstiep@perbanas.ac.id. Terus di sini baru kelasnya itu SMK 03, username-nya teller. Karena sini banyak pilihan, kita pilih yang teller. Passwordnya 12345. Tokennya SHJKB. Teller 123. Huruf kecil, tokennya huruf kecil. Ayo tokennya huruf kecil. Ya Pak, bisa ya. Kita login ya. Sama-sama ya, kita login ya. Sudah belum? Oke, ya Bu, maju. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah berhasil semuanya untuk login? Sudah masuk ke sini? Berhasil, anak-anak? Ada yang belum? Ada yang belum. Oh, yang belum. Oke, yang belum kita ulangi lagi atau gimana? Ayo suaranya. Kalau belum nanti saya ulangi lagi untuk bagaimana pengisian. Saya ulangi ya. Oke. Ini saya lapat dulu. Ya, saya share kembali. Pertama itu di webnya itu bankstiep.perbanas.ac.id. Pilih kelasnya SMK 03. Username-nya itu pilih yang teller. Ini passwordnya tadi 12345. Sudah? Tadi tokennya itu SHJKB. Nih. Yang belum berhasil tadi bisa dicoba lagi untuk tokennya, mungkin ada kesalahan atau pilih passwordnya mungkin ada yang kelebihan ataupun cuman 1 sampai 4 saja. Itu nggak bisa login biasanya seperti itu. Sudah ya? Sudah semua? Oke, kalau sudah saya login ya. Oke, berhasil untuk masuk ke teller. Sesuai tadi yang pengisian di situ tadi kan kita setoran sebesar Rp100.000. Nah, kalau nanti adik-adik mengisinya itu, ini saya contohkan ya, nanti saya contohkan. Untuk transaksinya itu karena kita setoran, berarti banknya kan menerima. Nah, di sini kita pilih teller transaksi tunai.
pilih penerimaan tunai. Sudah diklik yang penerimaan tunai. Nah, nanti ketemu seperti ini tampilannya. Pilih transaksi tunai, dipilih yang penerimaan tunai. Transaksi penerimaan tunai. Ada yang belum kelihatan tampilannya? Oke, sudah ya? Ada yang belum? Saya coba ya. Nah, kita akan mulai untuk mengisi, nanti kita bisa ulang lagi. Pertama, pilih transaksi baru dulu. Klik transaksi baru. Di sini kan saya itu TL strip min 100. Nah, untuk sesuai dengan tadi dengan siswa itu TL 100, berarti yang kalau absen pertama dia 101. Kalau nomor urutnya itu 30, berarti 130. Ini saya sebagai yang pertama, berarti TL 100. Nah, kalau siswa tadi dia nomor urut 1, berarti TL 101. Di sini saya TL 100. Sesuai dengan Excel-nya Bu Nia, yang tadi sudah di-share Bu Nia itu, ini saya share kembali ya. Jadi di sini TL Slip Store itu untuk Adeliana TL 101, terus Afni TL 103, TL Strip 103. Nah, ini sesuai dengan nomor urutnya. Kalau misalnya nomor 30 tadi ada enggak? Ini 30 itu Intan, berarti TL min 130. Nih. Oke. Sudah tahu ya nomor urutnya ya. Saya kembali ke aplikasi tadi. Ada yang tanyakan? Ada yang belum tahu nomor urutnya mungkin? Saya kembali ke aplikasinya. Tadi sesuai dengan nomor urut tadi, siswa. Ini saya TL 100, nomor rekening. Nomor slipnya kan sudah saya share di WA Group. Bukti slipnya big. Sudah? Saya lanjut ya. Nomor rekening, kita pilih tadi atas nama Bu Evi kan ya, nomor rekeningnya itu Bu Evi 302001004. Ini atas nama Evi Sistiarini. 302001004 atau bisa di-search aja atas nama Evi Sistiarini. Itu pasti langsung keluar nomor rekening dan namanya. Kalau sudah, untuk tanggalnya sudah benar ya, tanggal hari ini. Kode transaksinya, kan ada banyak nih ya, 11 sampai 16. Kita pilih penerimaan rekening yang nomor 11. Kita klik yang penerimaan rekening. Nah, kalau sudah diklik, keterangan langsung otomatis yaitu penerimaan rekening. Jangan lupa nominalnya. Untuk nominal itu kalau saya tadi kan 100.000. Nah, kalau siswa semuanya sesuai dengan nomor urutnya juga sesuai dengan di Excel tadi, itu ada 101.000. Nih, saya share screen kembali.
Nominal yang disetor kalau dengan siswa yang absen pertama, yaitu Adeliana, berarti dia nyetornya 101.000. Kalau dia absennya itu nomor 12, itu ada Aprilia, berarti 112.000. Diingat ya nomor urutnya, terus slip store-nya dia berapa, nominal store-nya sesuai dengan nomor urutannya. Nah, kalau misalnya tadi kita sampai dengan sebanyak 65 siswa, berarti 165.000 untuk setoran yang tadi saya tuliskan di 100.000. Kalau siswa nomor urut 65 berarti 165.000, bukan 100.000. Oke, sudah? Terakhir pengerjaan jangan lupa disimpan. Nah, kita simpan untuk pengerjaan slip setoran. Nah, kalau sudah ada transaksi di sebelah sini, ya, di sampingnya itu ada nomor bukti TL 100, nomor rekening, itu berarti transaksinya sudah terinput. Ya, kan ada bacaan transaksi di sebelah, ada nomor bukti, ada rekening nomor, ada tanggal, terus ada kredit di situ, berarti sudah terinput untuk transaksinya. Gimana? Ada yang masih bingung untuk pengerjaan hari ini? Sebentar, Bu. Oke, Pak. Siap. Ye. Anak-anak banyak yang bertanya ini, Bu. Oh ya, siap, Pak. Mungkin diulang saja Bu Bida buat satu transaksi setoran, satu lagi Bu Bida. Oh ya, mungkin baik. Tidak Bu Bida. Jadi Oke, yang tadi gagal, ya. Yang tadi gagal ikut Bu Bida lagi, yang tadi berhasil sudah bisa break dulu sebentar. Begitu ya Bu Bida. Saya ulang ya. Baik. Ini saya jelaskan kembali. Transaksi tunai, pilih penerimaan tunai. Ya kan? Pilih penerimaan tunai. Karena kita transaksinya itu baru input, jadi bukti slip ini kita pilih transaksi baru untuk mengisi bukti slip. Ya, transaksi baru. Saya tadi TL 100. Kalau tadi sesuai dengan nomor urut siswanya itu ada 65 siswa, berarti TL 165. Sudah? Kalau sudah tahu nomor urutnya, berarti kita sudah bisa nulis TL-nya. Jangan lupa nomor rekeningnya. Atas nama Bu Evi. Bu, ada pertanyaan, Bu. Oh iya, silakan Pak. Ini anak-anak ada yang input nominalnya salah, Bu. Tidak bisa diganti. Input nominal. Tidak apa-apa Bu Bida kalau nominalnya salah menurut saya ya. Tinggal diet saja punyanya siapa, ngoten Pak. Dibuat nominal berbeda itu maksud kami kemarin adalah untuk menunjukkan transaksi absen 1 berhasil masuk, Pak. Absen 2 berhasil masuk gitu. Tapi tidak ada masalah di sistemnya Pak Dodi. Tidak masalah kok Pak. Intinya bisa mengerjakan sampai dengan simpan tadi, alhamdulillah sudah bisa. Kalau ada kesalahan, itu menghapusnya bagaimana, Bu? Kalau menghapus itu ada kewenangan sendiri nanti Pak di petugasnya Pak. Ada kayak transaksi Bu Bida, tadi Bu Bida kan sudah menginput yang 100 Y, tapi mau dicontohkan Bu Bida dihapus dulu Pak. Iya. Nah dihapusnya itu nanti ada wewenangnya di Bu Bidanya. Mungkin nanti kalau penghapus di gurunya mawon Pak dikasihkannya hak akses untuk menghapusnya. Jadi nanti yang bisa menghapus hanya guru sendiri Pak, nggak bisa sebagai kontrol Pak Dodi.
Untuk nomor rekening sama Bu ya? Nomor rekening memudahkan mawon Pak, ini makanya dipakai satu nomor rekening. Dianggap setoran semuanya ini lagi berbaik hati setor uang ke Bu Evi, Pak. Oh gitu, ya. Kalau nominal memang kami buat kemarin itu beda untuk menunjukkan absennya siapa yang sudah masuk. Tapi kalau sudah ada yang salah, tidak masalah. Monggo nanti akan ditampilkan oleh Bu Evi siapa yang sudah masuk. Untuk hak akses menghapus akan diberikan Bapak, tapi nanti mungkin untuk kontrol juga ke siswa. Biar tidak menghapus-hapus, nanti khawatir menghapus punya temannya atau gimana ya Pak ya. Hak akses menghapus hanya diberikan kepada guru saja. Ngoten Pak Dodi. Nggih, monggo dilanjut Bu Evida. Oke, tadi kalau untuk nominal tidak masalah ya. Tadi mungkin ada yang nulis hanya 100.000 juga nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi Bu. Oh ya, silakan Pak. Untuk tanggal, misalkan tanggalnya ini ada yang salah Bu. Yang salah, ini ngisi tanggal berapa Pak? Tanggal 8 jadi tanggal 7. Kalau tanggal 7 dia belum bisa baca Pak, karena transaksi hari ini. Jadi tanggalnya diperbaiki, yaitu tanggalnya itu harus tanggal sekarang, karena untuk melihat transaksi kegiatan hari ini pada siswa. Tanggal ini otomatis kok Pak, nggak dirubah-rubah. Nggak bisa diklik Bu tanggalnya Bu. Pak Dodi, mungkin saya menambahkan, jadi sebelum masuk ke aplikasi itu di halaman awal itu kita pastikan bahwa tanggal yang digunakan untuk transaksi adalah tanggal hari ini Pak. Jadi memang di aplikasi ini kita hanya bisa input transaksi sesuai dengan tanggalnya, begitu Pak Dodi. Tanggal sekarang. Coba mungkin Bu Bida bisa ditampilkan saat logout. Oh ya, saya coba ya logout ya. Iya Bu, settingan komputernya tanggal 7 ternyata. Oh, baik. Jadi ini kalau ada lagi Pak Dodi. Berarti settingan komputernya harus benar dulu Bu. Iya Pak. Sudah ada lagi ya pertanyaannya. Ya Bu, sudah Bu, bisa dilanjut. Oke, saya lanjut ya. Tadi nomor rekeningnya kan atas nama Bu Evi, jadi saya tulis di sini juga bisa atas nama Evi Sistiarini. Tinggal kita pilih 302.001.0004. Nah itu keluar nama dan nomor rekeningnya. Untuk kode transaksinya tadi kita sesuai karena setoran, jadi yaitu penerimaan rekening nomor 11. Oke, kalau sudah di keterangan di sini sudah langsung otomatis yaitu penerimaan rekening. Jadi tidak perlu diganti lagi. Untuk nominal jangan lupa ditambahkan yaitu sebesar Rp100.000. Tadi sesuai dengan absennya, untuk siswanya itu ada yang 130. Tapi kalau misalnya yang nomor 30 tadi ikut nominal sebesar 100.000 nggak apa-apa. Jadi yang penting bisa mengerjakan. Jangan lupa klik di sini. Ada lagi yang belum bisa isi untuk bukti slip, nomor rekening sampai dengan nominal sebelum saya lakukan simpan. Semarang ya. Apa? Tanggalnya ya, tanggalnya sesuai itu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya Bu, sudah semua Bu. Sudah ya, oke. Kita coba ya simpan. Nah, kalau sudah tersimpan, itu biasanya di sini di transaksi sebelah kanan itu ada nomor bukti TL100, nomor rekening, tanggal, terus kredit yaitu sebesar nominal tadi Rp100.000. Kalau tidak berhasil pasti dia nggak ada yang keterangan transaksinya. Kalau sudah berhasil pasti sudah ada keterangannya. Gimana? Ada yang belum berhasil? Kalau belum berhasil berarti keliru Bu ya tadi ya? Biasanya begitu Pak. Kalau belum berhasil berarti ada kekeliruan, yaitu mungkin
kalau dia udah ngisi tapi ternyata mau ngisi lagi tuh nggak mau Pak, bisa bukti slipnya. Tadi kan saya tadi ngisi kembali karena saya bisa menghapusnya. Jadi kalau menghapus hanya kewenangan dari guru saja. Bukti slipnya kan ada itu. Jadi transaksi ini sesuai dengan slip yang tadi saya share screen di Slip sini. store. Ya, bukti slipnya jangan sama. Slip store. Ini. Jadi tadi saya mengisi ini berdasarkan slip store di sini yang kita tulis TL 100, mata tabungan, Nomor rekening. rupiah, nomor rekeningnya atas nama Bu Evi, nominalnya juga sebesar 100.000. Jadi dasar saya mengisi di aplikasi tadi berdasarkan slip storan yang ditulis oleh nasabahnya. Penulisan nominal. Untuk nominal penulisannya pakai titik atau enggak, Bu? Nominal kalau 100.000 pakai titik, Pak. Enggak, biasanya kalau di web itu enggak perlu, Pak. Nanti otomatis kalau dia yang penting angkanya benar 100.000. Tanpa titik. Ya. Ini Pak nih. Yang ini kan Pak ini tanpa titik bisa, Pak. Ya, langsung diketik semua. Nolnya aja pastikan kalau itu 5. Saya ulangi ya, saya ulangi. Atau dia masih belum? Perhatikan, diulangi. Oke, saya ulangi kembali. Transaksi tunai, pilih penerimaan. Selanjutnya pilih transaksi baru, TL. Di sini nomor rekening tadi atas nama Bu Evi. Oke, tanggal otomatis ya karena transaksi hari ini. Kode transaksinya dipilih yang 11 penerimaan rekening. Karena untuk yang transaksi hari ini adalah setoran tunai, jadi jenis kode transaksinya itu nomor 11. Nominalnya kita pilih, kita tulis 100.000. Tanpa titik dia otomatis sudah menuliskan 100.000. Jadi kalau nulisnya itu nggak mesti harus 100 titik, nggak perlu Pak. Jadi langsung aja nolnya kita hitung yaitu sebanyak 5, maka dia akan otomatis menulis 100.000. Langsung simpan gitu ya? Ya, kalau sudah kita langsung simpan. Klik simpan yang warna hijau di sebelah transaksi baru. Sukses. Satu sukses ya. Sudah sukses semua? Sudah berhasil semuanya? Iya, sukses Bu. Alhamdulillah. Oke. Ya sudah Bu. Biar Oke, cek sama Ibu. Sip, makasih. Selanjutnya Bu Evi, saya silakan Bu Evi. Baik, terima kasih Bu Bida. Nah, ini adik-adik saya mau melanjutkan yang disampaikan oleh Bu Bida. Kira-kira transaksi adik-adik semua sudah berhasil atau belum ya? Sekarang coba kita sama-sama melihat. Saya share screen dulu. Nah, ini adik-adik di menu sebelah kiri itu ada menu yang namanya laporan. Ya, adik-adik bisa pilih laporan Casteller. Kemudian pilih daftar penerimaan. Laporan Casteller di daftar penerimaan. Kemudian kita klik tanggalnya sesuai dengan tanggal hari ini, yaitu tanggal 8 Agustus. Lalu kita klik cari data.
Di sini akan terlihat transaksi yang sudah diinput oleh adik-adik semuanya ya. Jadi sudah ada 59 yang berhasil masuk. Ya, jadi ini coba saya lihat 100 TL125 absen 25 ini sudah betul inputnya ya. Kemudian TL156 ini kelebihan 0 tadi ya. Yang benar adalah tadi 156.000, enggak apa-apa, mungkin saking semangatnya ini ya. Nah, TL100 ini tadi dari Bu Subaidah, punyanya Bu Subaidah sudah masuk. TL101 absen 1, absen 2, absen 3 dan seterusnya, absen 4, absen 6, absen 8, absen 9, 10, 11 sampai dengan absen ke 148. Nah, ini sudah betul cara inputnya. Ya. Absen 149 ini juga kelebihan nolnya ya, kelebihan 2 digit. Kemudian absen 150, 151, 153, 154 ini sudah masuk, sudah betul cara inputnya. 155 kelebihan nolnya ya. TL 157, 158 sampai 164 ini juga sudah betul input transaksinya. 165 ini kurang 0 ya. Jadi yang diinput seharusnya 165.000. Kemudian absen nomor 52 ini juga kurang 0-nya. Nah, sekarang coba saya lihat lagi adik-adik siapa yang belum input ya. 105 ya. Absen 5 yang belum input ya. Kemudian absen nomor 7 ini juga belum masuk. Oh, enggak masuk Bu, sakit. Absen 21 belum ya, absen 21. Kemudian absen 25 juga belum. Sakit juga. 26, 7, 8, 9, 10. Absen 52, oh sudah tadi ya, absen 52 sudah, cuman kurang 0. Absen 56, ini, oh sudah di atas ya, absen 56 sudah di atas. 2, 3, 6, 4, 6, 5. Oke, jadi mayoritas untuk transaksi yang nomor 1 ini adik-adik sudah banyak yang betul ini Bapak Ibu guru ya. Jadi sudah sudah bisa mengaplikasikan untuk transaksi setoran di aplikasi ya. Jadi ini caranya untuk mengecek kira-kira tadi yang sudah saya input itu sudah tersimpan atau belum ya. Jadi melihatnya di laporan kas teller daftar penerimaan. Nah, sekarang ada menu lagi di bawah, ini posisi saldo tabungan. Jadi kalau di posisi saldo tabungan, ini kita bisa pilih tanggalnya sesuai hari ini. Nah, ini kita bisa lihat, tadi kan cukup banyak transaksi setoran ya ke rekening Bu Evi, jadi awal transaksi, sebelum dilakukan transaksi, saldo Bu Evi itu 10 juta. Sekarang setelah sudah dilakukan setoran, di sini sudah ada perubahan, saldo Bu Evi totalnya jadi 63 juta 900 sekian ya, 63.9.317. Ini adalah saldo keseluruhan dari masing-masing nasabah ya. Nah, ini kemudian kalau misalkan kita sudah setor tapi ternyata saldonya tidak bertambah. Nah, ini perlu dipertanyakan, bisa jadi tadi pada saat input itu ada kegagalan transaksi ya, sehingga tidak masuk di pembukuan banknya begitu. Nah, kemudian mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan adik-adik? Belum ya? Begini Bu. Ya.
Tadi ada pertanyaan dari anak. Untuk penginputan nominal kan tanpa titik, tanpa koma. Tadi anak-anak ada yang diketikkan koma. Bagaimana, Bu? Ya, baik. Jadi memang di setting aplikasi kami memang tidak mendeteksi titik koma, Pak. Jadi langsung pada angka begitu. Jadi memang kita inputnya kalaupun 10 juta juga kita masukkan hanya dalam bentuk angka saja. Nah, nanti di aplikasi itu sudah otomatis akan tersetting ribuannya begitu. Jadi kita memang sebenarnya memudahkan kita saja memasukkan tanpa koma begitu, Pak. Dan juga terkait dengan setting di aplikasi kami yang memang seperti itu. Tapi pada saat laporan nanti juga sudah otomatis akan keluar pecahan ribuannya. Begitu Pak Dodi. Baik, Bu. Kemudian saya lanjutkan, Bapak Ibu dan juga adik-adik. Nah, berikutnya di menu yang bawah ini ada saldo harian tabungan. Nah, ini kita juga bisa cek adik-adik tanggalnya sesuai hari ini. Nomor rekening kita pilih nomor rekening Bu Evi ya, 302010004. Ya, kita cari data. Jadi total transaksi hari ini itu kita bisa lihat sesuai dengan tanggalnya. Jadi kalau ada beberapa setoran, maka di menu saldo harian tabungan ini akan menampilkan berapa sih total transaksi pada hari ini. Jadi totalnya ada di sisi kredit. Jadi maksudnya ini adalah kalau dimutasi rekening tabungan, debit itu digunakan untuk transaksi-transaksi yang mengurangi rekening tabungan nasabah. Sementara sisi kredit ini adalah transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penambahan rekening tabungan nasabah. Nah, di soal yang pertama itu adalah transaksi setoran, sehingga kalau ada transaksi setoran, maka saldo nasabah atas nama saya ini akan bertambah. Nah, berapa pertambahannya? Dari 65 transaksi atau 65 siswa dan juga dari Bu Subaidah ya, totalnya adalah 53 juta sekian. Nah, ini transaksi pada tanggal 8. Kemudian kalau di sebelumnya, di tanggal-tanggal sebelumnya nanti nasabah itu pernah melakukan transaksi, maka ini juga akan tampil di sini. Ya, seperti ini kalau kita lihat di tanggal 3 sebelumnya kita pernah ada transaksi, nah itu akan muncul. Gitu ya. Nah, tapi yang kita lihat untuk transaksi yang pertama di nomor 5 ini saja, total penerimaan di sisi kredit itu 53 juta. Gitu ya. Nah, saldonya itu adalah saldo akhir, ya, saldo akhir sebelumnya itu ditambah dengan transaksi mutasi kredit. Nah, sehingga muncul total saldo pada tanggal 8 sebesar 63.9.317. Nah, ini untuk melihat berapa sih saldo saya. Ya. Kemudian di menu berikutnya ada juga menu untuk saldo mutasi nasabah. Nah, kita cari juga sesuai dengan tanggal. Kalau di sini lebih praktis adik-adik ya. Jadi kalau saldo, bedanya dengan saldo harian tabungan, di saldo harian tabungan ini menampilkan seluruh transaksi yang dilakukan oleh rekening nasabah. Jadi mulai tanggal sekarang atau di tanggal-tanggal sebelumnya, begitu ya. Tapi kalau saldo mutasi nasabah ini hanya menampilkan transaksi pada hari ini saja. Ya, pada hari ini saja. Jadi kalau pada hari ini tadi totalnya 53 juta. Nah, ini akan muncul di saldo akhir
rekening nasabah itu totalnya berapa. Gitu. Jadi kalau di mutasi, saldo mutasi hanya menampilkan transaksi per tanggal hari ini, sementara saldo harian tabungan itu untuk semua tanggal. Ya, jadi mulai tanggal 3, tanggal 7, tanggal 6, tanggal 8. Ya. Jadi misalkan sebelum di hari sebelumnya sudah ada transaksi, itu juga akan ditampilkan di saldo ini. Begitu ya. Nah, yang terakhir ada menu jurnal bagian. Nah, kalau di menu jurnal bagian ini sudah berkaitan dengan akuntansinya adik-adik ya. Jadi kalau kita lihat di tanggal 8, nah ini akan muncul ya, berpasangan, ada debit, ada kredit. Ya, kalau dalam akuntansi perbankan kita pastikan sisi debit itu harus sama dengan sisi kredit. Kalau ada yang berbeda, bisa jadi ada kesalahan pada saat input ya. Nah, ini bacanya satu pasang gini ya adik-adik. Jadi untuk yang nomor 1 dan 2, ini saya ambil contoh dari nomor bukti TL 125. 125 ini miliknya miliknya Mas Fajar ya. Nah, jadi akan muncul perkiraan 101.002. Nah, di aplikasi kami adik-adik, kami punya daftar rekening ya. Jadi daftar rekening mulai kelompok aset sampai dengan modal ya. Maaf, sampai dengan beban ya. Jadi ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas, ada pendapatan dan beban. Nah, salah satunya di sini ada nomor perkiraan 101.002. 101.002 ini adalah nomor perkiraan dari akun kas. Ya, akun kas. Kenapa kas? Karena transaksi setoran tadi dilakukan secara tunai. Ketika nasabah setor secara tunai, maka bank dalam hal ini adalah petugas tellernya, dia akan menerima uang kas. Ya, dia akan menerima uang tunai dari nasabah sehingga posisi kas yang ada di bank itu bertambah. Nah, ketika posisi kas bertambah, maka bank akan melakukan pembukuan atau penjurnalan di sisi debit. Jadi mungkin bisa diberi catatan untuk adik-adik bahwa debit ini adalah kas ya untuk 101.002. Nah, sementara di sisi kredit itu ada nomor perkiraan 302.001. 302.001 ini merupakan nomor perkiraan dari rekening tabungan. Ya, jadi kalau di di sini nomor perkiraan itu hanya 6 digit yang muncul, 302.001. Itu adalah rekening tabungan. Kenapa rekening tabungan? Karena pada saat nasabah setor, maka rekening Bu Evi akan bertambah sebesar 125.000. Nah, yang muncul di sini memang 302.001, tetapi pada saat input, itu yang kita masukkan adalah nomor rekening yang lengkap ya. Jadi ada 302, tadi 001.0004. Ya. Nah, jadi kalau di sini adalah rekening tabungan Bu Evi bertambah sebesar 125.000. Jadi itu logika untuk akuntansinya. Yes. Sekali lagi mungkin Bu Evi sampaikan untuk jurnal debitnya ini adalah kas karena nasabah setor, dia membawa uang tunai, banknya menerima uang tunai sehingga kasnya bank bertambah. Sedangkan sisi kredit ini adalah rekening tabungan atas nama Bu Evi ya sebesar 125.000. Nah,
Itu untuk cara membaca jurnal bagian. Jadi kalau adik-adik sudah input dan itu sudah muncul di jurnal bagian, maka transaksinya sudah betul ya. Sudah betul. Nah, user ini adalah user adik-adik masuk di bagian teller. Jadi kalau di bagian teller itu tidak bisa masuk di bagian yang lain gitu ya. Jadi kalau petugas teller ya dia hanya bisa masuk di aplikasinya teller saja. Dia tidak boleh masuk di user yang lain. Begitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, silakan. Silakan yang mau tanya. Sudah cukup jelas adik-adik? Jelas ya. Baik. Baik, kalau sudah cukup jelas, maka penjelasan dari laporan di bagian teller untuk transaksi yang pertama, saya rasa cukup ya. Nah, berikutnya nanti akan dipandu lagi oleh Bu Zubaida untuk transaksi yang kedua di bagian teller, yaitu transaksi kebalikan dari setoran. Ya, kira-kira kebalikan dari setoran apa ini ya? Ada yang tahu adik-adik kebalikan dari setoran biasanya nasabah melakukan transaksi apa? Oke, ada yang tahu? Baik, mungkin bisa langsung dipandu ya oleh Bu Zubaida di transaksi yang kedua. Monggo Bu Zubaida. Terima kasih Bu Evi. Oke, transaksi kedua kita ini, yang kedua kebalikan dari setoran tadi ya. Jadi hening cipta tadi waktu Bu Evi menyampaikannya. Mungkin bingung ya, atau mungkin lelah. Nggak apa-apa, sekarang kita yang kedua adalah penarikan uang. Jadi kalau biasanya ngambil di ATM, sekarang ada juga yang bisa ngambil di bank. Nah, kalau ngambil di bank itu ada yang nominalnya besar atau sudah mencapai sudah melewati limit. Nah, batasan kalau di ATM itu kan 5 juta tuh ya. Nah, di sini nanti kita tapi kita nggak banyak-banyak untuk hari ini. Kita ngambil di bank setiap itu di UHW Perbanas itu hanya 50.000. Ya, hanya 50.000. Sebelumnya saya screen dulu untuk slipnya. Slipnya saya screen dulu. Di sini ada slip pengambilan, jadi slip penarikan. Nama tempatnya itu kita pasti di Surabaya. TL 200. Nah, kalau tadi TL 100 karena transaksi pertama. Nah, karena kita ini transaksi kedua dari bagian teller, maka TL-nya minus 200. Ingat, absen siswa semuanya. Kalau dia nomor pertama berarti 201. Kalau nomor 30 berarti 230 dan seterusnya ya. Harap dibayarkan atas beban buku Tabanas dengan nomor rekening 302.001.004. Ini atas namanya tetap yaitu Ibu Evi Sistiarini. Tadi kalau setornya dengan nama Bu Evi, sekarang kita mengambil uang juga dari Bu Evi. Jadi ini nomor rekeningnya 302 atas nama Bu Evi sebesar Rp50.000. Jadi kalau tadi yang ada yang absen pertama berarti 51 dan seterusnya. Nanti saya akan share kembali untuk Excel-nya.
Selanjutnya pada tanggalnya itu Surabaya 8 Agustus 2022 untuk transaksi hari ini. Ini ada petugas teller, ini oleh petugas teller di sini ada yang berbeda adalah tanda tangan pengawasnya. Berarti ada 2 orang yang menandatanganinya dari bagian teller. Dan ini adalah tanda tangan nasabahnya. Nasabah yang ingin melakukan penarikan yaitu Bu Evi Sistiarini. Terus tanggal hari ini. Nah, untuk saldo ini itu dilihat juga kalau tadi saldo Bu Evi ternyata bertambah banyak ataupun ketika sudah dilakukan penarikan berapa terakhir. Ini opsional ya saldonya ya. Jadi kalau di awal itu tadi karena tadi saya mengambil 100.000 jadi bisa saja menjadi 900.000. Tapi ini diisi setelah nasabah tadi itu sudah menerima uangnya dan baru diketahui berapa saldo terakhirnya. Jadi bisa saja berubah nanti sesuai dengan yang dilihat nanti oleh Bu Evi berapa saldo terakhir. Oke, kita lanjut ke aplikasi. Aplikasinya tetap tadi berarti kalau di sini ada pilih menu teller yang tadi ya, transaksi tunai, kita pilih yang pembayaran tunai. Kita klik yang pembayaran. Sudah diklik belum yang pembayaran? Ayo diklik dulu. Kalau sudah tadi bagaimana? Kalau yang penerimaan tunai, sebelum kita mulai, bagaimana kita nulis di slipnya? Kita pilih yang mana untuk bisa nulis di slip ini? Nggak bisa saya nulis slipnya. Kita pilih yang mana? Pilih cari, transaksi, simpan, atau hapus. Kita pilih yang mana untuk bisa saya nuliskan slipnya. Transaksi tunai, kita pilih yang transaksi pembayaran tunai. Ayo, kita pilih yang mana ini biar saya bisa nulis bukti slip. Atau saya siapa satu orang mungkin ini saya nulis di mana nih bagaimana saya pilih apakah saya pilih cari transaksi baru simpan atau hapus. Oh suaranya kok nggak ada tapi gimana pilih transaksi baru ya. Transaksi baru tadi TL-nya tadi berapa yang saya tulis di bukti slipnya? TL 200. Nah, kalau siswa semuanya itu berarti TL-nya sesuai dengan nomornya itu ada TL 201, 202 sampai dengan 265. Sudah ya, berarti sudah tahu ya. Untuk yang TL-nya. Terus untuk nominalnya, jangan lupa. Tadi kan kita mau ngambil 50.000. Berarti kalau absennya itu nomor 7, itu ada Amelia. Berarti Amelia nanti nulis nominalnya yaitu 57.000. Selanjutnya kalau dengan Aprilia itu nomor 12, itu berarti Aprilia berapa? 60 ini Aprilia itu 62.000. Nih ya, nominal tarikannya itu sesuai dengan yang di Excel yang di-share oleh Bu Nia, itu sesuai dengan nomor absennya. Oke, kita mulai ya. Kita lanjut ke aplikasi tadi. Tadi kita bukti slip itu bisa ditulis setelah siswa semua, adik-adik semua itu nulis mengklik transaksi baru. Kalau belum mengklik transaksi baru itu nggak bisa ditulis, nggak bisa diketik bukti slipnya. Jadi diklik dulu transaksi baru, baru kita isi bukti slipnya. Sudah ini?
Sudah selesai belum bukti slipnya? Semuanya sudah benar? Ada yang belum nulis bukti slip? Kalau diem saya anggap udah ya. Karena bingung juga kalau saya belum ada. Kalau diam berarti saya anggap sudah semua ya. Nomor rekening tadi kita pilih yaitu namanya Bu Evi. Jadi kita tulis aja namanya Evi Sistiarini. Tadi 302 001 ini. Evi Sistiarini. Yang ini sudah ada yang belum? TL-nya 200, kalau absennya itu nomor 20 berarti TL 220. Ayo silakan sebelum saya lanjut. Nah, ada yang belum? TL-nya 200. Jadi kalau ada manulis 200 itu nggak bisa ke input karena sudah terisi oleh saya. Jadi diisi dengan nominal yang berbeda. Saya share kembali untuk Excel-nya. Jadi di sini TL-nya ya, slip penarikan yang saya tanda di sini. TL 201 untuk Adeliana, untuk Adelia itu 202. Semua udah tahu ya, Devi Tri Rahayu itu nomor 17, TL 217. Ini untuk nominal tarikannya, berarti Adeliana 51.000. Kalau nomor terakhir itu 65 berarti 115.000. Nah, jadi setiap siswa itu berbeda nominal tarikannya. Jadi nanti yang ditarik itu di bank setiap itu sesuai dengan nomor urutnya. Ditambah 1.000. Oke, kita lanjut ya. Kode transaksinya itu kita pilih nomor 1, pembayaran rekening. Diklik yang pembayaran rekening. Udah belum? Yang ini. Pengerjaan kita tinggal satu lagi, yaitu nominal. Tapi sebelum masuk nominal, yang bukti slipnya harus diisi dulu nomor rekeningnya, kode transaksinya, harus sudah terisi. Ada yang belum untuk pengerjaan ini? PB sudah semua, Bu. Oke, kita lanjut. Nominalnya sebesar 50.000. Kalau sudah, jangan lupa terakhir yaitu diklik simpan. Nah, di kanan sini itu ada keterangan transaksi TL 200, nomor rekeningnya Bu Evi, tanggal hari ini sebesar 50.000. Ada yang belum? Ini untuk pembayaran rekening pada hari ini. Sudah, Bu. Sudah ya? Wah, berarti ini lebih cepat ya dari yang tadi ya. Berarti sudah berhasil semua ini untuk siswanya. Oke. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah berarti kita lihat tadi di aplikasi untuk transaksi pembayaran. Oke, berarti sudah 65. Silakan Bu Evi untuk yang ininya
karena sudah semua siswa sudah bisa mengerjakan untuk yang transaksi penarikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Subaidah. Nah, saya lanjut lagi nih, adik-adik. Ini saya coba kita cek juga transaksi yang sudah dimasukkan oleh adik-adik tadi atau sudah di-input ya. Kita sama cara mengeceknya. Kita yang pertama di laporan daftar pembayaran ya. Kalau di transaksi yang pertama tadi adalah daftar pendanaan, maka transaksi yang kedua ini adalah di daftar pembayaran. Kita pilih tanggalnya hari ini. Oke, baik. TL 200 ini dari Bu Subaidah. Kemudian TL 234 ini 8.400.000 ya. Sebentar, transaksinya ini kelebihan nolnya ya. Nomor bukti 234. 84.000 Ya, harusnya harusnya. 84.000 ya. Nah, seharusnya 84.000 ini kelebihan nolnya. Kemudian 235 ini sudah betul, 235, 236, 37, 38, 39, 40 betul, 41 betul, 42 sudah betul, 43, 44, 45, 46 belum. Absen 46 belum input. Kemudian absen 47 sudah betul, 48 betul, 49 ya, 50 betul, 51 betul, absen 52 belum input ya, belum masuk. Kemudian absen 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 sudah betul. 61, 62, 63, 64. Oke. Sudah betul. 52-nya di sini sudah betul juga, 265 juga betul. Oke, ini masih separuh yang sudah input, masih ada yang belum, mungkin saya refresh lagi. Bu Jubaidah. Iya, Pak. Mohon maaf, ini yang di lab saya ini ketinggalan tadi jaringannya nge-lag. Oh iya, saya ulangi Pak. Bisa diulang dari awal. Terima kasih. Monggo Bu Subaidah. Oke, saya ulangi. Ntar saya sudah transaksinya. Baik, yang saya ulangin ya, karena tadi ada kendala jaringan di lab satunya. Jadi untuk transaksi hari ini kita itu adalah penarikan. Nah, karena penarikan tadi, sebelum untuk mengisi di sistem atau di aplikasi, maka kita harus mengisi yang namanya slip pengambilan Tabanas. Jadi ini ada slip penarikan Perbanas. Itu ada TL 200. Kenapa 200? Karena di sini TL2 di sini ada transaksi kedua, karena yang pertama tadi itu adalah penerimaan. Nah, diikuti dengan nomor absen siswanya. Jadi kalau ada nomor absen yang nomor 12 berarti 212. Harap dibayarkan atas beban buku Tabanas dengan nomor rekening Bu Evi, yaitu 302.001.004 atas nama Evi Sistiarini.
nominalnya sebesar Rp50.000. Surabaya 8 Agustus dan di sini adalah dalam bentuk angka yaitu Rp50.000. Nah, untuk slip ini itu bagian teller itu dia menandatangani petugas teller, ini juga petugas teller dan di sini adalah bagian teller tapi sebagai pengawas. Jadi ada perlu tanda tangan pengawasnya, tanggal hari ini, dan tanda tangan nasabahnya. Yang menjadi nasabah pada slip ini adalah Ibu Evi Sistiarini. Jadi ini adalah tanda tangan nasabahnya. Oke, ini slipnya ya. Saya lanjut ke aplikasinya. Di aplikasi karena kita melakukan penarikan, maka pilih transaksi tunai, pilih yang pembayaran tunai. Pembayaran tunai untuk mengisi slip bukti slip dan isian sampai dengan nominal, maka kita harus mengklik dulu yaitu transaksi baru. Transaksi baru. Tadi TL yang saya tulis adalah TL min 200. Tapi kalau nomor siswanya itu nomor 20 bukan 100, tapi TL min 220. Kalau ada yang nomor 21 berarti mengikuti 221. Selanjutnya sampai dengan nomor urut yang berikutnya. Nomor urutnya itu bisa dilihat di sini. Nah, di sini untuk slip penarikannya. Tadi 21 misalnya 220 ada Dian Ayu. Kalau Dira bukan 220 tapi 220 Dewi Aisyah, Dian Ayu itu 221. Berikutnya sampai dengan nomor siswa yaitu nomor 65. Berarti ada jumlah transaksi penarikan sebanyak 65 siswa. Yaitu TL-nya ada 265. Dan untuk nominalnya kalau di saya itu 50.000, berarti kalau siswa bagaimana? Nah, kalau siswa sesuai dengan urutannya. Kalau yang nomor 57 ada Silvi Ikawa, itu berarti nominal yang ditariknya itu adalah sebesar 107.000. Karena apa? Karena kita bertambah 1.000 setiap siswanya. Nah, tapi beda lagi kalau Wanda Sofia. Wanda Sofia bukan 107, tapi 114.000. Karena Wanda nomor urut 64. Oke, beda-beda ya berarti ya. Berarti di semua ini nanti kami dilihat nanti di jurnal oleh Bu Evi ada 265 transaksi penarikan dengan nominal yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Di slip di sini TL 200, nomor rekeningnya tadi atas nama Bu Evi, kita bisa pilih 302 001 nih 0004. Nomor rekening dan nama yang sudah tertera ya ini atas nama Bu Evi Sistiarini. Oke, dari sini ada yang belum? Ada yang belum? Kalau sudah, berarti kita bisa lanjut ke kode transaksi. Kode transaksinya kan di sini ada 1 sampai 6. Nah, yang kita pilih karena kita melakukan penarikan, maka yang dipilih nomor 1, pembayaran rekening. Pembayaran rekening
dengan nominalnya berbeda. Tadi ada yang nominal 107.000, ada yang 164.000. Kalau di saya itu 50.000. Untuk menuliskan angkanya nggak perlu titik, kita terus aja 5, angka kalau 5 berarti 50.000, itu ada 4, kita langsung tulis semuanya nanti karena yang menentukan titiknya itu dari sistemnya. Jadi 50.000. Ada yang belum dari sini? Ada yang masih ketinggalan? Oke, sudah ya. Kalau sudah, oh, belum. Terakhir pengerjaannya itu adalah klik simpan. Kalau berhasil itu pasti di sebelahnya transaksi di sini ada keterangan TL 200 dengan nominal sebesar 50.000 dengan nomor rekening yaitu atas nama Ibu Evi Sistiarini. Gimana? Ada yang masih ada yang tanyakan atau ada yang belum bisa ngisinya? Ya, Bu. Oh, sudah. Oke. Kita lanjut ya dengan Ibu Evi untuk membacakan transaksi tadi sebanyak 265 penarikan. Silakan Ibu Evi. Oke, baik. Terima kasih Bu Zubaidah. Ya. Baik, adik-adik, ini kita prosedurnya sama seperti tadi ya. Kita cek di laporan, kemudian laporan casteller, lalu kita pilih daftar pembayaran. Ya. Oke, ini sudah ada tambahan lagi yang sudah input ya, nomor absen 18, nomor absen 1 sampai 17 belum masuk ya. Kemudian nomor absen 19, 20, 21 juga belum input di sini. Kemudian absen 23 sudah betul, absen 24, 25 sampai dengan 28 juga belum masuk di aplikasi. Kemudian sebentar. Ini masih pakai kode 100 ya. Tadi sesuai dengan panduannya Bu Zubaidah itu untuk transaksi yang kedua diawali dengan kode depannya 2 ya. Sudah, cuman kita nggak apa-apa buat adik-adik yang sudah mencoba. Kemudian yang belum di sini absen 201. Oh, ini sudah masuk 201 sudah, 203 di sini ya ternyata. 23, 4, 5 yang belum ya, absen 5. Absen 5 belum masuk. Absen 6 betul, absen 7 juga belum input. Nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai dengan absen 18 ini sudah betul. Absen 19 belum input ya, 19, 20 ini juga belum input. Kemudian 21 juga belum input. 22, 23 ini sudah betul. Absen 24, absen 24 belum masuk ya, 24, 25. Sudah tadi di atas. Oh, 25 di sini ya, di atas ternyata. Absen 25 sudah betul, absen 24 yang belum input. Absen 26, nah ini nolnya kebanyakan ya. Kalau tadi saldonya Bu Evi 69 juta ditarik 76 juta, ini nanti minus hasilnya ya. Jadi harusnya tadi 76.000. Kemudian absen 27 betul, absen 28, 29 belum input ya. Absen 30
Oh, ini tadi sudah ya, sudah saya sampaikan di awal. Oke. Ya, jadi ada beberapa yang kelebihan nolnya ya. Cuman ini lebih sedikit dibanding dengan yang transaksi pertama, Bu Subaidah. Ya, jadi lebih mayoritas di transaksi yang kedua, adik-adik sudah banyak yang betul untuk melakukan jurnal atau input transaksi di aplikasi. Oke, kemudian kita akan coba posisi saldo tabungan, kita cek ya. Di menu yang kedua, ini kita lihat, nah ini saya tadi Bu Evi sampaikan minus ya. Nah, ini kalau transaksi betulan di bank ini tidak bisa ya, artinya kita tidak boleh melakukan penarikan melebihi dari jumlah saldo yang kita miliki. Ya, jadi kalau tadi saldo Bu Evi itu di transaksi yang pertama kalau tidak salah 69 juta, sementara tadi ada adik-adik yang inputnya kelebihan 0, ini akan berpengaruh di sini, berpengaruh di saldo akhir begitu ya. Nah, supaya nanti tidak minus, maka kalau ada melakukan penarikan itu kita pastikan bahwa saldo nasabah cukup ya. Jadi biasanya kalau kita menarik itu paling tidak di ketentuan bank itu ada ketentuan wajib atau ada minimal saldo yang mengendap gitu ya. Ada yang 50.000, ada yang minimal 100.000 tergantung dari kebijakan banknya. Jadi kalau misalkan kita punya uang 5 juta, kebijakan bank menetapkan bahwa minimal saldo yang harus ada di bank itu 100.000, maka nasabah hanya bisa mengambil maksimal itu 4.900.000. Ya, jadi tidak bisa melebihi dari jumlah rekening yang ada di bank. Kemudian yang ketiga saldo harian tabungan. Ya, kita akan cek lagi di saldo harian. Nah, ini akan menampilkan seluruh transaksi pembayaran ya. Berapa totalnya? 89 juta. Gitu ya. Jadi total pembayaran itu ada di sisi debit. Kenapa di sisi debit? Karena tadi saya sampaikan bahwa transaksi debit itu adalah transaksi-transaksi yang mengurangi rekening tabungan. Jadi kalau ada penarikan, maka rekening tabungan berkurang akan dicatat oleh bank di sisi debit. Sementara kalau penerimaan itu akan dicatat di sisi kredit ya, atau dimutasi kredit. Bu Evi, mohon maaf Bu Evi. Kemudian Halo, Bu kalau Evi. di saldo harian tabungan ini untuk mencatat atau menampilkan seluruh transaksi, baik penerimaan atau pembayaran, di beberapa tanggal, sementara kalau di saldo mutasi nasabah, ini kita bisa lihat, nah ini akan menampilkan transaksi dimutasi debit atau kredit di tanggal hari ini saja. Ya. Nah, ini ada sisi debit 89 gitu ya. Kemudian sisi kreditnya ada transaksi total 53 juta. Bu Evi, mohon maaf. Lalu Bu Evi. untuk ya. Halo. Bu Evi. Ya, Bu. Ya, Bu Evi. Ya. Mungkin ditunjukkan untuk kita koreksi. Tadi kan kebetulan ini ada kasus ada yang minus saldonya ya Bu Evi. Nah, ini mungkin betul. Pak Dodi bisa nanti juga Mirsani kalau mau koreksi seperti apa gitu. Kan mahasiswa sudah selesai praktek. Oke. Tadi yang ada koreksi atau terjadi ketidaksesuaian dalam penginputan itu di transaksi soal nomor ini ya, 76 juta ya, TL226. Nah, ini akan coba Bu Evi hapus. Begitu nggih Bu Nia nggih? Nggih, Bu Evi. Siswa kan sudah selesai praktek nggih. Ya. Nah, ini akan Bu Evi hapus. Kenapa? Supaya tidak mengganggu atau tidak minus saldo yang ada di rekeningnya Bu Evi ya. Nah, cara menghapusnya bagaimana? Itu kita akan masuk
di transaksi pembayaran tunai. Tapi yang bisa menghapus ini adalah nanti kalau praktek bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru, nggih. Nah, sementara siswa nanti akan meminta otorisasi dari guru untuk melakukan koreksi atas kesalahan transaksi. Nah, ini kita akan pilih klik cari, Bapak Ibu. Ini kita klik cari, kita masukkan nomor transaksi yang tadi perlu dikoreksi. Kalau tidak salah TL226. Nah, kita enter. Kemudian ini akan muncul transaksinya. Kita akan klik hapus. Nah, nanti di sini ada password yang perlu kita masukkan, dan ini yang bisa atau yang mengetahui passwordnya adalah dari Bapak Ibu guru. Begitu. Oke. Tadi transaksi 76 juta kode TL226. Oh, passwordnya masih salah, sebentar. Passwordnya sudah berhasil. Kita cek kembali di laporan daftar pembayaran. Kita pastikan transaksi TL226 senilai 76 juta terhapus. Oke, sudah tidak ada ya adik-adik di sini. Nah, jadi soal yang kedua, total transaksi pembayarannya hanya 13.720.001 rupiah. Nah, ini kita akan cek kembali di posisi saldo. Harusnya tidak minus ya. Nah, ini terlihat bedanya ya adik-adik. Di saldo sebelum dilakukan koreksi tadi minus 26 juta, setelah dilakukan koreksi maka saldo BFI tinggal 49. Nah, jadi yang betul tadi adalah seperti ini. Kemudian di saldo harian tabungan, kita juga cek kembali. Ya, pembayaran rekeningnya, nah ini pembayaran rekeningnya sebesar 13 juta, sama dengan yang ada di laporan Casteller tadi. 13.298, saldo akhir saya juga di sini nilainya positif ya. Oke, saldo mutasi kita juga perlu cek. Sama, di sini juga saldonya positif ya. Kemudian, nah yang terakhir adik-adik kita cek di jurnal bagian. Kalau jurnal bagian ini tadi terkait dengan akuntansi atau pembukuannya yang ada di bagian teller. Oke, tadi depannya 2 ya. Yang depannya 2 itu, nah ini ya. Jadi nomor 127 sampai ke bawah ini adalah jurnal di transaksi pembayaran rekening. Kita ambil contoh pengerjaan nomor 225 ya. TL225 sebesar 75.000. Nah, ini kebalikannya dari yang nomor 1 tadi. Untuk jurnal ya, debitnya ini adalah 302001. 302001 ini adalah akun dari rekening tabungan BFI. Jadi pada saat nasabah melakukan penarikan, maka rekening saya akan berkurang. Ya, mungkin adik-adik kalau yang di buku tabungan itu kan ada mutasi debit, kredit sama saldo akhir. Ya, kalau kita setor pastikan nilai yang kita setor tadi di sisi kredit, kalau kita tarik itu di sisi debit. Jangan terbalik ya. Kalau kita setor malah berkurang, nah ini nanti nasabahnya yang rugi ya. Jadi kalau penarikan itu nasabah akan berkurang saldonya dan akan dicatat atau dibukukan di sisi debit sebesar 75.000.
Sementara kreditnya itu adalah 101.002. 101.002 ini adalah nomor akun dari kas. Karena transaksi pembayarannya secara tunai, maka ketika nasabah menarik dananya, uang kas yang dimiliki oleh bank akan berkurang dan akan dijurnal di sisi kredit sebesar 75.000. Nah, jurnal ini adik-adik sebenarnya otomatis ya. Jadi begitu adik-adik sudah melakukan input di transaksi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Subaidah, aplikasi ini sudah otomatis melakukan penjurnalan. Tetapi kita juga perlu paham apa maksud dari jurnal itu. Gitu ya. Jadi kalau logikanya kita alurnya itu seperti itu ya adik-adik. Jadi debitnya adalah rekening tabungan. Kenapa rekening tabungan? Karena tabungan Bu Evi berkurang sehingga didebit. Ya, kreditnya kas. Kenapa kasnya berkurang? Karena ya kalau kita ngambil duit ya uang kasnya bank juga akan berkurang diberikan kepada nasabah. Gitu. Ya. Oke, jadi kalau di aplikasi ini adik-adik tidak perlu membuat jurnal gitu ya karena sudah otomatis dibuat jurnalnya oleh komputer. Baik, mungkin ada pertanyaan silakan dari adik-adik atau dari Bapak Ibu guru terkait dengan transaksi, setor, dan juga penarikan. Untuk jurnal ataupun transaksi hariannya, apa bisa dicetak, Bu Evi? Oke, untuk transaksi jurnal ini, Bapak. Jadi biasanya kami cetaknya di sini, Bapak. Nah, di atas ini ada menu print. Ini bisa kita, kalau terhubung dengan printer, maka bisa otomatis nanti kita print secara hard copy, ya Pak. Nah, atau misalkan kita ingin menyimpan datanya, kebetulan ini di laptop saya kan tidak terhubung dengan printer. Nah, kalau terhubung kan tinggal nanti dikoneksikan saja dengan printer apa yang kita gunakan. Tapi kalau kita ingin menyimpan dalam bentuk soft copy juga kita bisa simpan dalam bentuk save as PDF. Begitu Bapak. Biasanya kalau untuk kegiatan di kami, kalau kegiatan itu perkuliahannya online, itu kita cukup save as-nya dalam bentuk soft copy saja. Tapi kalau prakteknya secara offline, secara tatap muka, itu setiap bagian itu bisa kita cetak Pak transaksinya. Ya, Bu. Begitu Pak Hadi. Baik, mungkin dari adik-adik ada yang ingin kita diskusikan. Ayo yang mau tanya. Lab PB1 sudah tidak ada pertanyaan, katanya sudah jelas. Baik Pak Dodi. Jadi kalau melihat dari transaksi yang dilakukan oleh adik-adik memang sudah sangat bagus Bapak Ibu, walaupun ini pertemuannya hanya beberapa jam, ternyata adik-adik sudah bisa menggunakan aplikasi ini. Gitu nih. Baik, untuk berikutnya mungkin ada yang ditambahkan Bu Subaidah sebelum kita kembalikan ke Bu Nia. Kalau dari saya tadi ya, bisa di-share Bu Evi. Tadi kan terkait dengan pengisian slip, tadi kan saya informasikan tadi kan saldo akhir Bu Evi kan belum diketahui ya. Nah, tadi kalau saldo akhir tadi saya tulis 900, berarti di sini ada kesalahan. Nah, tadi kalau tidak salah 49 juta ya, 717.000 kalau nggak salah seperti itu tadi yang saldo akhirnya. Jadi saldo akhir tadi ini, slip ini tadi akan dituliskan lagi sama petugas teller setelah melihat posisi saldo nasabah
yang sudah diinput oleh bagian teller. Jadi biar nggak tadi kesalahan. Nah, jadi karena tadi ada awalnya tadi kan saldo tabungannya 63 juta, terus ada banyak penarikan, maka saldo terakhirnya ada 49 juta. Ini yang harus kita perhatikan untuk saldo akhir dari buku dan kita tuliskan dalam buku tabungan nasabahnya. Itu dari saya Bu Evi yang perlu diperhatikan kembali untuk nominal saldo di akhir buku tabungan dalam slip penarikan. Saya kembalikan kepada Bu Nia. Terima kasih Bu Bida dan Bu Evi untuk materi yang dibagikan hari ini. Untuk selanjutnya, Nyun Sewu Pak Dodi, kan kami siapkan untuk penarikan mandiri. Adik-adik mau belajar penarikan mandiri atau sudah cukup Bapak? Bisa Bu, bisa Bu, lanjut Bu. Kalau belajar penarikan mandiri, kami kirimkan 1 token untuk adik-adik bisa menggunakan mungkin sampai dengan sekitar jam 1 nanti bisanya Pak. Tokennya bisa dipakai sampai dengan jam 1. Itu ya Pak. Ya. 1 token sampai dengan jam 1. Monggo Bu Evi atau Bu Bida, tokennya di-share. Karena kami juga mau praktek, udah siapkan slip setoran itu. Siap, nanti mereka praktek juga. Ya. Monggo Bapak. Karena ini beda token Pak, jadi jangan lupa di log out dulu ininya sistemnya. Jadi kan siap. Berbeda, jadi mohon sistemnya itu di log out dulu, baru nanti masuk lagi. Buat yang di lab PB1, karena beda token, log out dulu semua. Yang di lab sini juga sama. Log out itu keluar. Nanti keluar beneran Pak siswanya. Iya. Baik, Bu Evi nyuwun tolong tokennya sambil di WA ke Pak Hadi atau Pak Bagio nggih Bu Evi nggih. Nanti. Siap. Kita akan keluar. Token sudah kami kirim lewat chat Zoom oleh Bu Evi ya. Jadi jangan lupa di log out dulu, maksudnya keluar dari sistem, baru nanti masuk baru lagi dengan password tadi 12345. Dengan password 12345, tokennya tadi ada KTW6S. Ini Nyun Sewu Pak Bagio mboten saged. Sekedar Pak Bagio kita belum foto ini Bapak. Oh iya. Cuma kamera saya nggak bisa ini Bu. Oh, monggo pindah mungkin dulu ke sebelah. Siap. Saya pindah ke ruangannya Pak Dodi dulu. Bu Nurul, mau berikan foto ya. Pak, pindah dulu Pak. Samain pindah Pak. Oke, Bu Nurul, berikan foto. Adik-adik yang di ruangannya Pak Dodi, nanti bisa ya tangannya diangkat atau gimana gitu ya, biar nanti kelihatan. Nah ya, nunggu sebentar, Pak Hadi belum masuk. Absen ini aku. Tahun 9. Next kalau pelatihan lagi duduk depan. Enak yang duduk depan itu yang ada botolnya warna pink itu. Tuh, kelihatan jelas itu ya. Kalau yang belakang kurang jelas nanti. Monggo Pak Adi. Kalian Bu Nurul ya Bapak?
Boten ketinggal Pak Dodi. Pak Dodinya enggak kelihatan nanti. Oke, baik Pak Dodi pakai handphone juga. Sampun. Baik, saya ambil foto ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bentar. Kemudian gaya bebas. Oke, adik-adik, tangannya ke atas semua. Pakai yang zaman now, ya gimana zaman now itu yang gini tuh ya kalau nggak salah ya. 1, 2, 3. Oke, matur nuwun. Baik, Bapak Ibu dan juga adik-adik dari siswa-siswa SMKN Kemlaki Mojokerto. Terima kasih sudah mengikuti pelatihan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat. Belajarnya harus selalu sama semangat. Kalau belajar nggak sama semangat itu nanti kita nggak dapat apa-apa ya. Tahu sebentar nanti lupa lagi. Ya. Nyun sewu Pak Dodi dan Pak Hadi, bisa saya closing Bapak? Baik. Ya Bu, Ampun. Baik, matur nuwun Bapak Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada UHW Perbanas Surabaya. Semoga kerjasamanya tidak berhenti sampai di sini, kita bisa lanjut di kerjasama yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Dodi, kasih Pak Dodi. Bapak Ibu, matur nuwun. Nggih. Pamit Bapak Ibu. Mohon pamit saya Terima kasih. juga. izin Bu. Terima kasih, Bu.